jangan menjadi satu kecemburuan bagi kita. Pemahaman saya begitu. Saya sependapat dengan Pak Pastor tadi mengatakan bahwa sebenarnya kita sama, semua ras sama. Cuma dibedakan itu ketekunan aja bagi kita untuk belajar. Ya itu pemahaman saya tentang kalau boleh saya tanggapi Pak. Iya. Saya kan bidangnya properti nih. Dan yang saya kagumi dari orang Yahudi, terutama Yahudi Amerika itu banyak developer besar itu orang Yahudi ya. Dan juga ahli yang jual real estate itu Yahudi. Contohnya kayak ada satu akun Instagram itu Joshua Altman itu, wah gila itu. Dia di tahun 2023 kemarin aja total salesnya itu hampir $2 billion. Tapi itu kerja tim ya, artinya mereka jual properti yang putaran West Coast itu, California, Nevada itu artinya wah keren. Jadi ya memang saya setuju Bapak bilang, artinya ya kita lihat yang positifnya aja lah. Kita belajar. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Kita curi ilmunya, kita tiru. Lu nih Gema Rakyat. Salam Pak Pastor, malam Pak. Iya, saya mau tanggapi yang tadi pernyataan yang sebelumnya Pak ya. Katanya ras kulit hitam di Amerika itu ini Pak ya, orang-orangnya brengsek ya gitu. Justru pendapat saya justru karena bangsa kulit hitam Amerika jadi negara besar Pak ya, kalau menurut saya Pak ya. Karena kan keturunan Afrika ini yang di Amerika ini kan banyak yang jadi istilahnya jasanya banyak Pak ya, seperti mereka yang pertama kali menciptakan musik blues itu Pak ya, musik jazz, dan juga orang-orang kulit hitam ini juga salah satu kan ini Pak yang penggerak gerakan karismatik Pak ya, pertama kali ya di Amerika ya, yang di Azusa Street itu Pak ya, itu kan semua orang kulit hitam semua itu Pak. Jadi sebenarnya bangsa kulit hitam ini adalah bangsa yang sangat berjasa bagi Amerika gitu sih bilang Pak ya. Mungkin emang belakangan ini aja banyak terjadi tindakan kekerasan tuh Pak ya, yang dibilangnya orang kulit hitam. Tapi sebenarnya kalau dari untuk Islam ini Pak ya, memang mereka banyak menyebarkan ideologi Islam. Mereka mencari orang-orang kulit hitam tuh yang punya pengaruh gitu Pak ya. Seperti kan si Cassius Clay itu Pak, Muhammad Ali Pak ya. Padahal itu kan dia mencari, mungkin saya tidak tahu ya, mungkin bagaimana cara mereka mencari untuk diislamkan itu Pak ya. Tapi memang banyak mereka targetnya orang-orang yang punya punya kekuatan fisik Pak ya. Itu kan dulu kan ada Muhammad Ali Pak ya. Dia menjadi Islam, padahal sebelumnya dia bilang anak ini Pak ya, anak keturunan untuk perjuangan orang kulit hitam Pak ya. Tapi karena dia ini oleh ideologi Islam, dia jadi masuk Islam tuh Pak. Jadi dia seolah katanya dia dijajah oleh bangsa kulit putih, bangsanya dia gitu. Iya, sekarang yang victim. Iya, yang sekarang ini kan yang juara UFC ini Pak, John Jones itu dia juga masuk Islam juga tuh kan. Padahal dia tuh prestasinya bagus itu Pak. Jadi memang ada juga Mike Tyson ya. Jadi memang cara mereka penyebaran ideologi ini, mereka seperti menargetkan ya tokoh-tokoh yang dengan figur masyarakat dipakai. Karena Islam kan orangnya modelnya kan begitu. Oh ini ada artis nih masuk sana jadi Islam. Padahal kan masokis kan siapa itu Citizen kan. Tapi orang nggak peduli dia masokis, yang penting udah masuk Islam buat jualan dulu kan. Betul. Jadi semacam tokoh masyarakat yang dibilangnya Islam itu kan dia menentang ini Pak ya, menentang perbudakan gitu ya. Jadi dia mencari orang-orang yang fisiknya kuat gitu Pak ya. Juara-juara tinju itu target emang yang terutama yang juara-juara ini Pak, juara-juara bela diri ini ya, mereka diislamkan baru nanti mereka mencari pengikut gitu ya. Jadi memang justru bangsa kulit hitam ini yang membuat Amerika jadi bangsa yang besar Pak.
kalau saya bilang ya, karena mereka tuh sangat kreatif ya, dari musik rap, musik blues, musik jazz, itu semua orang kulit hitam semua Iya Pak, itu kan seniman namanya. Memang Iya, orang hitam punya berasan itu ya, ritmis segala rupa. Tapi kalau kita lihat di Silicon Valley, jarang orang hitam Pak. Itu Lagi orang dia. putih. Jadi di high tech tidak ada Pak, sedikit. Malah di high tech itu kebanyakan orang India, IT, orang putih. Jadi beda Pak. Di sini juga begitu, di Belanda. Aku udah 40 tahun lebih di high tech Pak. Aku tahu itu. Nggak gini loh Pak Yus. Tuhan itu kan adil Pak Yus. Nah, orang-orang itu pinter di football, pinter di apa, tapi suruh sekolah nggak tentu. Jadi Tuhan kan adil Pak, ya kan? Nah, saya bilang saya nggak bilang kalau nggak ada orang hitam yang pinter, ada banyak. Ada. Tapi Obama persentasinya pinter, itu loh. Iya, persentasinya itu loh. Ya, Makanya saya kata, kadang-kadang kalau kita bergurau ya, lagi nonton football, mana yang pemain yang kamu paling sukai? Gue bilang yang hitam. Emang semua hitam. Ya kan? Loh, Pak Andi, mereka jago. kita juga ini timnya Belanda maju. Pada hitam-hitam semuanya, nggak ada bulenya loh. Bisa, Ini Belanda ya. Makanya. Nah, itu kita lihat keadilan Tuhan. Tapi orang-orang itu suruh sekolah deh. Bisa nggak? Tapi memang kalau kita lihat yang blues, yang jazz, waduh hebat-hebat mereka. Hebat. Nggak ada yang putih. Kalah kita, nggak ada perasaan putih. Amerika yang top-top musician itu yang top-top kan banyak kan ya hitam. Cuman kita Pak Andi posisi di mana? Kita nggak putih, nggak hitam. Repot. Makanya ya. itu repot. Ya udah kita sekolah aja, kita yang ya, jadi. Pak Andi, kalau keturunan Indonesia apa Asia Tenggara di Amerika lebih jago di bidang apa Pak? Atau paling banyak kerja bidang apa? Kalau kamu ngomong Asia itu kan banyak. Di sini Pak, iya, yang ada namanya keturunan Indo atau Asia Tenggara. Iya, kita di IT ya kebanyakan semua engineer Pak. Engineer persis ya di Iya, teknik. tapi untuk masuk ke level manajemen sama eksekutif itu jarang. Itu ada ceilingnya, ada batasnya. Ya jarang ada yang masuk. Tapi ya. Exactly. Soalnya apa? Kita orang Asia ini Pak Yus, suruh kerja pinter sekali. Kerja itu engineer itu ruwet. Tapi kalau suruh manage, suruh ngomong di depan umum, suruh gombal, kagak bisa. Kebanyakan kan tradisi kita ini di orang Asia kan jarang suruh gombal di depan ini nggak bisa. Bisanya ya orang-orang either orang putih atau orang Jewish. Jadi yang naik ke atas ini Asia jarang sekali, terutama yang di sini ya di Silicon Valley. Penemuan high teknologi kita orang Asia Pak Andi, sama orang Cina. Kita orang Asia itu kita lebih praktis. Sebabnya aku dulu di bidang waktu kerjain itu proyek-proyek militer dari NATO, aku sempat jadi itu ya operation manager ya. Nah kalau itu tetap masih bidang teknik ya. Tapi kalau administratif aku paling benci, aku nggak suka. Makanya di sampingku ada orang administratif karena kita nggak kuat di sana. Orang Iya asing. Betul. Kita nggak bisa main politik. Pokoknya kita bisa kerja, kita bisa menciptakan sesuatu, kita pinter, engineer, gini-gini kita bisa. Tapi kalau suruh main politik, ngurusin pegawai, ngurusin hukum. Ngurusin pegawai, Pak. Aduh, punya berapa ratus orang dulu ya di perusahaan itu. Kita kalau jadi manajer itu, kita harus lebih baik itu atau belajar psikolog aja deh. Sebabnya kesulitan mereka, minta ampun. Anak robot, pencet tombol, udah jalan robotnya. Tapi orang, susah. Nah itu kita nggak pinter di sana. Ya aku nggak pinter ya. Tapi mungkin banyak orang Asia juga gitu. Tapi sekarang udah mulai Pak Yos di Amerika mulai banyak orang-orang Asia yang masuk di jadi wali kota, ya kan, jadi gubernur udah mulai ada Pak Yos, udah mulai itu breaking the ceiling itu udah mulai mereka. Itu aja. Ya, itu aja sih yang pengen tambahin. Ya betul. Ya. Tuhan adil Pak Yus, hitam-hitam ini nggak bisa sekolah kan disuruh, tapi bisa kaya sukses kan, keadilan Tuhan lah. Tapi masih kurang Tuhan ke aku.
Kita lahirnya salah Pak Yus, makan tahu tempe. Dan mereka makannya Pak Yus, keju. dulu aslinya apa namanya? Maaf, asli dari mana sih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Apanya? Pak Yus, apa namanya dari Oh, Indonya di mana dulu? Aku dari Sabang ke Merauke deh. Pokoknya kalau aku lihat garis papaku itu waktu itu sebenarnya dari Perancis ya. Namaku juga bukan Hupe tapi UP sebenarnya. Nah, waktu perang itu Louis XIV 14 itu kan raja dulu. Nah, itu kan diserbu jadi presiden. Jadi kita diusir. Jadi seluruhku juga diusir ke Belgia, Sri Lanka, masuk ke Timor. Jadi aku ada darah Timor, aku ada darah Cina, ada darah Ambon. Terus ibuku setengah Jawa, setengah Manado. Jadi jadi aku lebih orang pribumi daripada Anies. Pluralisme banget ya, kayak Prabowo ya. Ada Jadi luar, Pak ada Yus dalam. ini, Pak Yus kalau mau cari donor susah nih, darahnya ini matchingnya gimana nih? Asal jangan Arab Pak, yang lain oke. Kalau darah Jewish boleh nggak Pak Yus transfusi? Mungkin ada satu tetes darah Jewish, mungkin ada, nggak tahu ada, ya? dari bapak mungkin sebabnya campur aduk bapak. Oh, berarti ngomong Prancis, ngomong apa namanya, bisa dia dikit-dikit ya? Bukan dikit, aku belajar di sekolah Pak, itu harus. Harus, jadi aku harus empat bahasa, Belanda, Jerman, Perancis dan Inggris. Tapi karena Perancis nggak pernah dipakai dan Jerman waktu militer itu semuanya kepintarannya ada di Jerman. Jadi aku lebih sering di Jerman daripada di Belanda. Jadi lancar bahasa Jerman. Itu kan itu Pak Yus, seperti orang-orang di Belgia itu bahasanya 3. Saya waktu ke sana bingung. Orang sebelah selatan dekat sama Prancis, bahasanya Prancis. Agak ke utara dekat sama Belanda, bahasa Belanda. Makanya itu Inggris, namanya Vlaams dan Brussel. Kalau di Vlaming, di Vlaams itu memang bahasa Belanda. Tapi kalau aku pindah ke Brussel, dan aku tahu mereka ngerti bahasa Belanda, tapi tidak mau terima. Jadi mereka tetap jawab dalam bahasa Perancis. Iya, gebleknya. Padahal kecil banget ya Belgia. Iya. Apalagi seperti negara Swiss juga Pak Yus. Oh tapi sana enak negara Pak. Swiss itu bahasanya 4. Iya kita bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Inggris. Saya itu enak. Saya naik kereta dari satu tempat sama ke Italia ya Pak ya, bahasa Italia ya di sana. Italia yang juga. Di selatan Italia, ya benar. Benar. Itu enak sana. Italia, Perancis, Jerman, sama Inggris. Iya. No, Pak Yus lupa, bahasa Jawa juga bisa nih Pak Yus. Bisa ngomong Jawa. Aku orang Surabaya kok. Nah itu, metu. Iya, begitulah. Tapi udah terlalu lama di Belanda ini, aduh, udah 60 tahun, payah deh. Udah. Ya, Holland spreken. Iya. Oke deh, saya meeting dulu. Sorry, saya meeting dulu. Aku harus masak ini. Pak Paul, monitor. Paul, halo. Wait. Sebentar. Saya lagi beresin bawah. Sebentar. Ayo Pak Andi, gubrak-gubrak. Ya, oke. Bentar. Ya, saya jalan. Ada. Mungkin Pak Teddy sesepuh mau. Ya. Mana udah masuk Pak Teddy? Mau mampir. Pak Teddy udah masuk nih. Kasih Pak Teddy lewat dulu nih. Kok diem-diem aja nih? Shalom Pak Yus, shalom Pak Andi. Shalom Pak Teddy. Mantap ini Selamat Pak, lagi dengar ya, ini lagi dengar rasial ini. Ya kalau kita belajar dulu ada berapa ras, Negroid, Kaukasoid, Mongoloid. Nah, memang mantap itu tuh, baru saya juga dapat kesimpulan dari Pak Paul sama dengan pemikiran saya. Bukan karena itunya, karena wawasannya, pendidikannya itu. Ya, bukan karena hitamnya, bukan karena Asianya, bukan karena
Eropanya itu. Saya lagi berpikir bingung ini kebanyakan viral atau diskusi-diskusi umum mengatakan bahwa itu Yahudi pintar. Karena saya ini bergaul dengan beberapa etnis Yahudi, ada yang yang lebih sifat moderat, ada yang ini saya mau bicara sedikit tentang ya salah satu rasnya Yahudi ya. Pemahaman saya sederhana, sebenarnya mereka tidak pintar, sama aja dengan orang Asia, orang Negroid, Kaukasus lain sebagainya. Cuma modal mereka ketekunan dalam belajar, itu aja. Ternyata manusia itu pada dasarnya dari pengetahuan, dari belajar aja. Kalau memang dia tekun belajar dan dia punya karakternya, sifat memang belajar tekuni, itulah manusia yang akan maju, mampu bersaing di dunia mana aja. Dan nasionalis juga ya. Ya, kita kan bicara Yahudi kan kadang-kadang kita bilang maka mereka orang pintar. Ya, kadang di pemikiran saya Pak Yus, pemahaman saya berpikir saya sama mereka sama gitu. Umpamanya pemahaman saya, mereka tetaplah menghirup oksigen. Kalaupun tangan mereka kita sentuh sakit, kalaupun cairan mereka tetap keluar darah gitu. Kita pun sama di bawah matahari atau lain sebagainya. Cuma membedakan kita sama mereka diberikan pengetahuan atau ketekunan mereka di dalam belajar itu, dan mereka juga yang disebab antisis tuh yang dibilang antisemitisme itu dan lain sebagainya karena diakibatkan karena nepotisme mereka sangat kuat sekali. Sebenarnya kalau mau belajar tentang kenapa ada kebencian begitu terhadap Yahudi, karena kemampuan mereka itu saya bilang tadi nepotismenya tinggi sekali. Mereka kalau bisnis ya artinya cabang-cabangnya kalau mau ambil barang dari mereka dan untuk mereka. Itu pinternya di situ. Tetapi jangan menjadi satu kecemburuan bagi kita. Pemahaman saya begitu. Saya sependapat dengan Pak Pastor tadi mengatakan bahwa sebenarnya kita sama, semua ras sama. Cuma dibedakan itu ketekunan aja bagi kita untuk belajar. Ya itu pemahaman saya tentang kalau boleh saya tanggapi Pak. Iya. Saya kan bidangnya properti nih. Dan yang saya kagumi dari orang Yahudi, terutama Yahudi Amerika itu banyak developer besar itu orang Yahudi ya. Dan juga ahli yang jual real estate itu Yahudi. Contohnya kayak ada satu akun Instagram itu Joshua Altman itu, wah gila itu. Dia di tahun 2023 kemarin aja total salesnya itu hampir $2 billion. Tapi itu kerja tim ya, artinya mereka jual properti yang putaran West Coast itu, California, Nevada itu artinya wah keren. Jadi ya memang saya setuju Bapak bilang, artinya ya kita lihat yang positifnya aja lah. Kita belajar. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Kita curi ilmunya, kita tiru. Mereka mampu membaca peluang pasar di New York, New Jersey, dari mau dari San Francisco mau ke bawah dia ke Chicago, Florida, semua properti real estate dikuasai oleh Yahudi ya. Nah, ya dikuasai oleh mereka, apalagi New York, Pak. Apartemen saya ini yang di kompleks ini ada berapa ribu. Ya, yang jadi landlordnya mereka. Yahudi. Berarti sorry, Bapak di New York ya, New York City atau New York State? New Jersey ya. Iya. Kalau di sana apartemen itu namanya ini ya Pak ya. Kalau yang punya satu orang berarti multifamily ya Pak ya. Iya. Satu landlord ya. Landlord tapi saya bilang tadi kayak bilang sindikasi lah. Yahudi di mereka ini saya bilang tadi kemampuan nepotismenya luar biasa, saling membantu gitu. Iya betul. Sama kayak
Ya, sama kayak si besannya Donald Trump itu, si Iya. papanya Jared Kushner, itu kan dia Iya, kalau nggak salah right. developer Iya, apa landlord juga gitu. iya, iya. Tapi mereka Pak, itu yang saya bilang tadi, kuat sekali mereka saling mendukung, ikatan itu yang kuat sekali. Kalau si anaknya dari bapaknya, ini semua dari keturunannya mereka saling membantu. Dan nanti mereka kalau ada usaha, si A punya usaha karpet, si A punya usaha keramik, atau si A punya usaha apa. Ya nanti dari yang punya apartemen itu atau dia mau bangun sesuatu diambil dari mereka gitu. Ini luar biasa. Nah itu Pak Saya Teddy tipikal Yahudi ya. Saya di sini di kantor waktu di perusahaan yang menggalang militer sama itu kereta listrik di Den Haag. Itu juga ketemu orang Yahudi ya, orang teknik ya. Tapi mereka memang saling membantu. Mereka punya ras itu, mereka harus unggul, harus paling tinggi, paling hebat. Dan rasa nasionalisnya juga gede banget. Nah, itu sangat membantu mereka sampai bisa ke tingkat yang tinggi-tinggi banget ya dalam pengetahuan atau perdagangan. Kalau kita lihat di Antwerpen itu perdagangan brilian, itu nomor 1 Yahudi, Amsterdam juga. Tapi di teknik, aku juga ketemu sama mereka, malah kerjasama. Tapi di sanalah kekuatannya mereka. Kalau Antwerp itu di Belgia ya Pak ya? Ya, Antwerp di Belgia, itu paling gede itu Yahudi sana. Dan memang yang pakai rambut-rambut panjang, pakai topi hitam, pakai toga yang panjang hitam juga. Nah itu Yahudi. Tapi itu mereka dalam kelompok mereka, kita nggak bisa masuk ke lingkaran mereka. Nggak mungkin. Mereka terkenal ini ya Pak, jago untuk ngasah berlian ya. Karena yang saya tahu berlian itu kan kalau yang raw, yang mentah itu kan bentuknya batu kan, harus bentuk yang indah gitu kan. Ya. Nah mereka bisa pecah-pecahin supaya maksimal keluarnya untuk diamond itu. Jadi pecah 3, pecah 4, itu mereka paling jago. Tapi di Amsterdam juga mereka ada. Cuman udah lari ke Antwerpen kebanyakan. Tertib Pak. Iya Pak. Mereka Pak bagus Pak, relationship-nya bagus kalau kita diskusi, nggak ada, mereka tidak rasis, nggak yang rasis yang pendatang Pak. Iya, kita kalau diskusi sama mereka biasa, yang penting kita tapi mereka kuat, mereka keras sekali Pak, mereka lurus sekali, itu kacamata kuda mereka bicara pakai. Aja, kita bercanda bisa atau kita bilang shalom, dia akan respon biasa, nggak ada kelihatan. Kalau begitu mereka bergelombol ya gila Pak. Iya, iya barangkali ya. Saya langsung gila mereka. Store, bicara. Kalau sendiri baik-baik saja. Iya, baik gitu. Nggak ada seperti berpikir saya ini. Orang Belanda kalau ketemu orang Islam yang ngomongnya baik, begitu ya, begitu kita kasih tahu mereka kumpul, ya mereka ya serem juga Pak. Menolak Pak, yang rasis-rasis itu mereka bilang nggak mau, itu kan hanya segelintir orang. Dari sekian mewakili, jadi mereka tidak mau terus menjadikan seperti framing. Mereka sudah kapok kejadian Hitler itu udah membuat aib bagi seluruh Eropa dan mereka nggak mau terulang kembali dengan Islam. Mereka seperti menghindar begitu loh. Nah, tetapi memang bawah sadar itu kan selalu ada anti Islam itu kan, dimulai dari Islamofobik tadi itu kan, makanya secara politik itu ekspresinya sekarang ini Geert Wilders di Jerman, partai kanannya menang dan seterusnya. Dan kebanyakan orang Yahudi di Belanda ini ketakutan sekarang. Ya, mereka juga diancam loh. Ya, karena sekolah-sekolahnya juga diancam, diteror. Iya diteror, makanya. Malah rumah-rumah di mana mereka ada itu ada si Palestina yang jalan tuh dengan bendera-bendera di depan rumah. Takut nggak mereka? Kalau gua tembak mereka, tapi ya nggak boleh ya. Oh, maksudnya di sweeping gitu, Pak Yus? Bukan, show off mereka. Jadi mereka itu demo, seolah-olah demo di depan rumahnya mereka. Mereka tahu tuh rumah-rumahnya di mana tempat Yahudi. Jadi mereka kibarkan bendera Palestina, jalan di sana. Jadi itu provokasi kan namanya. Kalau dilawan salah juga. Iya, aduh, payahnya. Saya nggak bicara rasis. Karakter orang hitam ini cuma satu, dan ada mengikuti beberapa kelompok yang sedikit sih. Mereka itu Pak, kalau berkelompok itu jadi jagoan.
Itu jeleknya. Itu semua orang, Pak. Kalau dia one by one, satu-satu Pak, kayak kucing. Namanya peer group, Pak. Oh, PA ya. Peer group. Itu dalam teori sosial itu namanya peer group. Orang itu akan menjadi orang lain ketika dia kumpul sama kelompoknya. Lagi sendiri dia baik-baik, halus-halus. Iya. Begitu dia kumpul sama kelompoknya, wah bisa Iya, berubah gitu, iya Pak. Pak. Oh, iya. Ya, betul. Tapi karakternya begitu. Saya lihat mereka, Pak. Waduh, kalau Nah, jadi kumpul yang lebih tepat adalah Pak Teddy begini, Pak. Orang-orang kulit hitam ini mereka suka bergerombol. Orang-orang Iya, Islam ini suka bergerombol. Kenapa? Karena mereka kulit hitam dan mereka merasa berbeda. Sehingga mereka begitu kumpul sama kaum ini senang. Orang Islam juga sama. Tapi orang Kristen confidence, dia nggak perlu kumpul sama orang lain. Iya. Orang kulit putih dia confidence, dia nggak merasa perlu kumpul sama orang lain, sehingga dia tidak pernah menjadi peer groupnya, itu nggak pernah jadi. Oh, oke. Teorinya begitu. Iya. Ya, begitu ya. Ini kan Pak Paul, saya pernah berburu monyet itu di kebun itu. Mereka Pak, kalau kawan berkumpul, waduh dia kayak mau kejar saya, dipakai daun-daun dilempar. Tapi kalau udah sendiri, Benak. iya. Saya nggak bingung, baru saya nggak mengandaikan mereka kayak begitu, tapi barangkali ada sifatnya itu semua, Pak. dari, iya. Misalnya anjing, taruh satu anjing ya kan, digebrak begitu, hush, kain. Tapi coba anjingnya 10 Pak, digebrak begitu, tambah maju, pas 10-10-nya. Itu naluri kan, insting, peer group itu insting, Pak. Iya benar juga. Kalau anjing gampang bikin RW itu. Jalannya tinggal insting ya. Kalau kita itu insting dari semua, insting darah dan daging kan, insting itulah. Instingnya makhluk hidup. Contoh kalau saya ke Bronx atau ke Queens, waduh mereka itu kalau udah bingung kelihatan. Tapi saya bilang kalau udah Manhattan udah satu-satu Pak, wah jalannya minggir terus, kayak etikanya tinggi gitu. Tapi kalau udah berkelompok, jalannya penting-pentingan ya Pak, langsung ya. Iya. Miring, goyang-goyang. Iya betul. Cuman bagus Pak Paul di Amerika ini, itunya mereka takut hukum. Benar. Tadi karakternya kadang-kadang tapi dia takut sentuh orang gitu. Ya itu saya senang mereka. Mereka mau bicara sampai apapun, mau bicara apapun, walaupun mulut mereka sudah di depan kita atau tangan, tapi mereka tidak mampu menyentuh. Nah, itu bagusnya mereka. Ada mereka sebenarnya penakut hukum ini orang-orang, saya bilang ya orang hitam di Amerika. Benar mereka lebih arogan lain sebagainya, tetapi penakut hukum gitu. Itu saya akui gitu. Karakternya. Mungkin bayar pengacaranya mahal Pak, jadi takut dia. Di sini ada etikanya kan, kita mau bilang apa aja sama seseorang nggak apa-apa. Yang penting jangan rasis, bahasa rasis, kemudian don't touch, jangan coba main menyentuh. Nah itu sudah memang pelanggaran benar itu. Nah itu etikanya bagus di sini. Kita kemana-mana, walaupun kita ke daerah mana itu, mereka cuma sampai di mulut aja, tapi tidak menyentuh, itu maksud saya. Oke ini kita sudah pas waktunya ya. Besok ada Pak Tobing ya. Besok ada Pak Tobing, kita akan menelanjangi Anies. Hari ini harusnya saya tadi udah nyiapin ini ya, pagi-pagi istrinya Junaidi Salat bilang nggak bisa ya untuk hari ini. Dia akan mungkin minggu depan kali ya. Jadi yang hari ini kita jadi dengan istrinya Pak Junaidi Salat. Tadi saya lupa kasih pengumuman di depan ya. Nanti hari Rabu kita menelanjangi Anies ya dengan Pak Tobing besok ya. Saudara-saudara, besok itu mulainya lebih gasik ya, jam 8 ya dengan Pak Tobing ya. Karena Pak Tobing mintanya begitu. Ya nanti moderatornya besok itu ya N27 ya Pak Ben ya. Gantian sama Pak Ben. Nah, nanti kalau tiap hari Rabu pokoknya gantian berdua ya. Ini N27 dengan Pak Ben pokoknya kita orbitkan saudara ya, biar channel kita ini nggak monoton saya terus ya saudara ya. Besok kebetulan memang setengah jam pertama saya pasti nggak bisa ikut. Jadi Pak Ben atau si N27 saya lupa bilang lagi kalau itu jam 8 lah gitu ya kan. Pak, berarti
kalau misalkan Pak Gregorius maju, saya boleh telat dong. Boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap masuk nanti tetap saya jadikan co-host, nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa, saya Terus kalau jadi co-host ini tolong diingatkan jangan galak-galak tuh si Gregorius segala macem. Kan kita udah nggak gubrak-gubrak lagi kan, jadi nggak usah galak-galak, nggak usah sok tegas begitu. Jangan ya. Siap. Ya artinya supaya di live YouTube naik juga angkanya. Iya dong, supaya luas, karena nanti orang-orang ini kan lagi ngomong enak-enak, gitu ya, kita yang luas lah pokoknya. Nah ini inilah nggak apa-apa, ini kita lihat aja besok tetap saya ada di dalam ya, hanya karena saya sambil bimbingan ini ya, apa namanya, pradisertasi saya, jadi besok itu pasti saya sambil tak tinggal sambil ngobrol di sini sambil tinggal begitu. Oke, kita akan tutup film ya. Ini mau nanya, ini kan Pak Tobing kan memang mantep ya ngomongnya gitu. Cuma saya bingung mau ngekatnya gimana gitu. Itu nanti makanya dikasih dia pertama ngomong 45 menit, ya kan? Terus kasih buat tanya jawab setengah jam, lalu dia ngomong lagi setengah jam, kasih tanya jawab lagi setengah jam. Terus kalau orang nanya, jangan satu dia tanya dijawab, tapi 3 pertanyaan dijawab 1, 3 pertanyaan jawab 1 gitu. Sebab kalau di satu Pak Tobing kemana-mana. Kalau Pak Tobing misalkan ibaratnya kayak kita sela, dia nggak apa-apa kan, nggak baper kan Pak ya? Harus cari selahnya. Kalau dia lagi semangat disela. Ya. Iya dong, nanti ngedupin suasana. Siap. Nah, itu memang ada seninya ya. Kalau dengan Pak Tobing udah cocok soalnya ya. Jadi makanya dikasih tahu Pak Tobing 45 menit presentasi, setengah jam buat tanya jawab, tapi nanyanya 3 orang langsung nanya, lalu biar dijawab sekalian. Makanya dicatat pertanyaannya, lalu kemudian presentasi lagi setengah jam lagi, 3 orang lagi nanya, presentasi lagi setengah jam lagi, kayak gitu. Ya. Oke, Pak Ben tutup dalam doa silakan.